Kali ini kita beralih kepada core value selanjutnya, yaitu alumni high achievement. Saya di sini punya Diandra dan Hans Antoni, dua alumni kebanggaan kami dari Swiss German University. Mungkin sebelum kita masuk ke citat singkat, jadi adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu punya gambaran sedikit tentang bagaimana sih alumni Swiss German University. Aku minta waktu Diandra, setelah itu dilanjutkan dengan Hans untuk perkenalan. Lulusan dari jurusan apa di Swiss German University, tahun berapa, terus sekarang berkarir di mana, dan ya boleh tentang informasi pribadi yang mungkin dapat di-share di sini tentunya. Silakan Diandra dulu mungkin. Oke, thank you Mas Ilham. Halo semuanya teman-teman yang join online ataupun yang lagi di onsite. Dosen-dosen sekalian, ada beberapa dosen saya dulu. Nama saya Diandra. Saya IE Industrial Engineering 2013. Saya lulus di tahun 2017 kemarin. Saat ini saya bekerja di EY Indonesia, atau mungkin Bapak Ibu sekalian lebih familiar dengan Ernst & Young. Posisi saya saat ini adalah Senior Consultant untuk Financial Risk Management. Luar biasa. Jadi Ernst & Young itu kan memang sangat identik dengan perusahaan finansial, tapi ternyata Diandra dari lulusan industri engineering juga bisa ke sana ternyata ya. Mungkin Betul. Nanti kalau misalnya masih punya waktu kita bisa kulik itu. Oke, lanjut kepada Hans Antoni. Boleh Hans, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini ada beberapa dosen saya juga yang masih di SGU, ada Bu Fili, ada Pak Irfan. Saya sendiri lulus dari jurusan Pharmaceutical Engineering. Saya mau masuk 2005 dan lulus tahun 2009 gitu. Kemudian saat ini saya menjalankan perusahaan saya sendiri yang saya set up setelah saya lulus, namanya PT Pharmates Indonesia. Kita mensuplai machinery by the way to pharmaceutical industry. Dan ya sejauh ini sudah 12 tahun sih berkarir gitu, Mas Ilham. Luar biasa. Jadi ternyata kita komplit nih hari ini, karena Diandra yang memilih memang berkarir secara profesional, dan Kak Hans sendiri yang berkarir untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu dan adik-adik semua jangan khawatir kalau misalnya masuk Swiss German University. Kita memang mempersiapkan banget kalau teman-teman mau punya pilihan atau punya dreams atau goal untuk berkarir secara profesional atau menjadi entrepreneur. Oke, kepada Kak Hans dan Kak Diandra, kita flashback mungkin agak sedikit jauh ke belakang, karena memang audiens kita kan sekarang ini adalah Bapak Ibu yang mencari universitas pilihan terbaik untuk anak-anaknya, atau teman-teman yang memilih universitas. Nah, aku mau tahu nih, Kak Diandra, mungkin kita rolling sedikit ke Kak Hans sekarang. Pada saat di 2005 masuk Pharmaceutical Engineering yang sekarang namanya Pharmaceutical Chemical Engineering, pada saat itu apa alasan Kak Hans pada saat itu akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan ini dan di Swiss German University? Oke, alasannya kenapa saya memilih jurusannya dulu ya. Nomor satu karena I think pharmaceutical engineering satu-satunya pada waktu itu sih. Saya rasa sampai hari ini, saya nggak tahu kalau hari ini ya. Pada waktu itu ada satu-satunya jurusan yang menggabungkan antara farmasi dan juga engineering gitu loh. Jadi semacam, biasanya pada umumnya kita tahunya kalau farmasi kan ya sarjana farmasi ya gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa saya milih pharmaceutical engineering, karena menurut saya jurusannya cukup unik dan belum pernah ada waktu itu di Indonesia pada tahun itu. Kemudian kenapa Swiss German University? I think ada dua hal yang membuat saya kenapa saya tertarik di SPU. Yang pertama adalah karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Buat saya waktu itu kemampuan bahasa Inggris saya sangat jelek ya gitu. Saya mencari cara gimana caranya tanpa harus keluar negeri tapi bisa sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan salah satu pilihannya waktu itu SGU yang terbaik sih. Waktu itu saya pikir yang benar-benar full bahasa Inggris secara kampus gitu. Kemudian alasan keduanya tentunya kesempatan magang sih Mas Ilham. Jadi ibaratnya pada umumnya kita kuliah aja. Cuma dengan kesempatan magang itu yang buat saya I think punya kesempatan belajar langsung mengenai industri di semester 3 di lokal ya. Kemudian di semester 6 di Jerman, dan apa yang saya kerjakan hari ini juga sebenarnya masih lanjutan dari kesempatan yang saya dapat magang waktu di Jerman dulu gitu Mas Ilham. Kurang lebih. Jadi mungkin pada saat itu kalau misalnya Kak Hans memilih untuk jadi apoteker atau yang farmasi biasa yang bukan pharmaceutical engineering, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bisa buka bisnis sendiri ya Mas ya, karena kan kalau di pharmaceutical chemical engineering kita punya mempelajari dari prosesnya sendiri begitu kan ya. Dan ini juga satu kunci ternyata buat teman-teman yang di rumah atau yang online, yang di rumah secara online atau yang langsung onsite. Tadi Kak Hans sempat bilang keterbatasan bahasa. Jadi ternyata Kak Hans
ini banyak jadi fenomena untuk calon-calon student SGU itu ketakutan terhadap bahasa. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena kita memberikan pendampingan untuk bahasa, kita punya banyak sekali trik untuk itu, dan once kamu memang sudah ada di dalam kampus yang menggunakan bahasa Inggris, itu menjadikan kamu lebih terbiasa menggunakan bahasa itu ya Kak Hansa. Mungkin lanjut kepada Kak Diandra mungkin. Oke, kalau saya dulu mungkin sama kayak Kak Hans kayak untuk jurusannya dulu. Kalau jurusannya dulu waktu SMA emang saya punya ketertarikan terhadap otomotif lah. Jadi memang mikirnya kayak untuk masuk ke engineering itu menarik, tapi saya nggak mau belajar tentang mekanikalnya gitu. Jadi lebih gimana kayak the whole industry was being like made, prosesnya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadilah tertarik dengan industrial engineering gitu. Oke. Nah kalau untuk SGU-nya dulu sejujurnya ada beberapa universitas lah yang saya put into considerations dulu. Waktu itu pas SMA orang tua saya nanya, kamu jadinya mau masuk yang mana gitu. Dan karena saya bingung nih kayak mau mutusinnya berdasarkan apa ya gitu. Jadi dulu saya waktu SMA saya bikin like pros and cons, kayak universitas ini apa, prosnya, consnya apa, SGU pros consnya itu apa. Dan salah satunya menurut saya itu adalah untuk SGU sama kayak Kak Hans tadi bahasa Inggris, dan yang paling membuat saya tertarik sih sebenarnya magang ke Jerman ya, karena saya mau memiliki, menurut saya untuk punya experience untuk magang di luar negeri di saat saya masih kuliah tanpa saya harus kuliah di luar itu beneficial sih. Jadi waktu itu untuk saya one of the biggest reasons kenapa saya milih SGU adalah kemungkinan untuk magang di luar negerinya itu. Oke, luar biasa. Jadi ini juga satu trik untuk teman-teman yang calon mahasiswa kita yang mendengarkan hari ini. Mungkin teman-teman boleh buat 2 tabel gitu kalau punya pilihan keraguan antara 2 universitas. Yang satu universitas A, yang satu SGU. Terus keunggulan, bla bla bla, checklist pasti yang paling banyak checklistnya itu SGU pasti. Dan that's why kamu harus memilih kampus kita gitu. Nah, oke, kita beranjak sedikit pada saat proses kakak-kakak sudah berkuliah di Swiss German University. Kita kan tadi sempat dimention bahwa kakak-kakak sangat tertarik awalnya dengan program bahasa, terus magang gitu. Nah, seberapa berdampak sebenarnya program hal-hal keuntungan yang diberikan oleh Swiss German University seperti bahasa Inggris, program magang, terus international double degree seperti itu, seberapa berdampak sebenarnya sih di dunia yang kakak-kakak geluti saat ini gitu loh. Mungkin dari Kak Hans? Oke. Pertama dari bahasa ya, saya rasa hari ini dengan pekerjaan saya, misalnya sebagai saya startup my company dan komunikasinya sama kantor pusat di Jerman gitu, jadi bahasa Inggris ya bahasa sehari-hari jadinya gitu ya. Untuk bekerja saya rasa bahasa Inggris menjadi bahasa kunci saya saat ini. Dan jujur ngomong dengan pengalaman yang saya dapat di SGU, ya dulu seperti kata Mas Ilham agak takut gitu, ini masuk bisa nggak ya bersaing dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang saya tahu sangat pas-pasan pada waktu SMA. Tapi ya sampai hari ini justru berkembang sangat pesat ya selama saya berada di SGU. Itu poin yang pertama. Terkait dari magang, seberapa pengaruh? I think sebenarnya usaha yang saya lakukan sekarang ini adalah lanjutan dari program magang saya dulu, Mas Ilham. Jadi dulu setelah saya selesai magang, ceritanya saya berharap dipanggil ke Jerman buat kuliah, buat kerja di sana gitu. Ternyata tidak kesampaian gitu. Nah, ternyata dikasih yang lebih baik menurut saya ya, karena akhirnya saya berdiskusi dengan kantor pusat saya di Jerman dan mereka memberikan kesempatan buat saya set up company di Indonesia. Yang makanya nama company di Jerman sebenarnya Pharmates juga sih, dan kita di sini PT Pharmates Indonesia. Jadi saya dimodali oleh mereka untuk startup company dan sudah berjalan sampai hari ini 12 tahun sih. Jadi itu lanjutan dari program magang saya. Jadi kalau ditanya beneficial apa enggak, pasti sih. Karena di saat itu saya tidak hanya punya kesempatan untuk belajar selama magang, tapi juga bisa bahkan menindaklanjuti sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jadi memang kesempatan magang ini membuka banyak kesempatan ya Kak Hans ya. Karena ternyata ini testimoni kesekian kali yang saya dapatkan terakhir itu lulusan 2020 dari IT kita yang mendapatkan setelah magang ternyata dipercaya oleh kantor pusatnya yang di Jerman untuk membuka kantor cabang di Indonesia, dan beliau langsung jadi CEO-nya sendiri. Itu memang testimoni real pada saat itu, dan sehari ini saya dengar lagi dari Kak Hans ternyata. Mungkin giliran Kak Diandra, silakan. Kalau buat saya mungkin kalau untuk bahasa Inggris itu juga sama sih, ini kayak udah day to day
conversation saja, karena karena kan EY itu kan affiliated by UK company kan. Jadi kayak headquarternya sendiri di UK, terus kayak most of the emails yang kita lakuin itu full in English gitu. Dan at the moment juga saya kerja dengan EY Korea, EY Singapura, jadi ya mau nggak mau saya harus ngomong dengan bahasa Inggris gitu. So bahkan dulu di tahap dimana ketika lulus dari SGU itu saya lebih comfort menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia, karena memang kayak emang tiap hari ngomong di kelas dengerin bahasa Inggris, baca textbooknya dalam bahasa Inggris, writing in English. So itu impactful banget sih untuk gimana ya, kenyamanan dalam ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, sedangkan kalau untuk magang itu benar-benar apa ya, one of the biggest strength yang kita bisa show ke HR recruiters lah. Karena karena kan kayak ketika kita mau apply kerja itu kita nggak cuma saingan dengan orang yang lulusnya barengan sama kita, tapi kita lulus dengan orang yang lulusnya di atas kita, terus atau nggak mungkin di bawah kita gitu, dan kita harus punya satu poin di mana kita bisa nunjukin kayak saya lebih capable loh sebenarnya gitu. Jadi kayak dengan ada experience untuk magang itu menurut saya sangat helpful untuk untuk jadi point of view dari recruiter saja sih. Jadi lulusan dari SGU, Kak Diandra sendiri merasakan bahwa lulusan dari Swiss German University itu punya satu step lebih maju daripada lulusan lain yang dianggap sebagai fresh graduate, begitu ya Kak ya? Iya betul, karena kayak kalau kampus lain gitu, saya kalau di kampus di kantor banyak kayak anak UI gitu, karena kan ya satu UI the name semua orang tahu lah siapa sih. Benar. Dia ada lulusan FEUI gitu kan. Dan kalau kayak sekarang saya posisinya udah mulai ngerekrut associates gitu, CV-nya tuh pun mereka udah kayak mereka ikut MUN ini gitu, ikut acara ini, acara itu gitu. Tapi ketika mereka ditanyain masalah kayak gimana sih, pernah punya pengalaman kerja nggak gitu, mereka kayak oh belum, ini bakal yang pertama, atau ini baru magang yang kedua gitu. Sedangkan kita magang aja bisa 2-3 kali gitu ketika kuliah. Jadi it's a good point sih kalau menurut saya. Jadi ibaratnya mereka yang lulusan dari universitas lain itu baru tahu nih dunia kerja itu seperti apa lah. Kalau kita memang oke, ini ada project, langsung silakan jalan, langsung ngegas gitu ya. Betul. Dan juga bahasa juga ini salah satu lagi testimoni yang saya dapatkan, karena salah satu lulusan juga bekerja di salah satu Big Five accounting waktu itu. Beliau bercerita bahwa bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang luar biasa keuntungan, karena joke-nya adalah nih klien internasional lu aja deh yang maju gitu. Nah, dapatnya memang yang project-project besar akhirnya, begitu ya Kakak semua. Oke. Saya diingatkan karena waktu memang sangat terbatas. Kalau saya punya waktu 1 jam luar biasa, sekarang saya bisa kulik sampai dalam. Mungkin teman-teman mungkin tim dari Direktorat Komunikasi kita boleh bikin satu sesi khusus alumni yang kita datangkan, yang bisa kita kulik habis sampai 1 jam ke depan ya. Tapi karena keterbatasan waktu kali ini, mungkin closing statement nih dari Kak Hans dan Kak Diandra untuk teman-teman di sini yang sedang masih bingung nih untuk menentukan pilihan kampus mana saya harus masuk, nggak usah jurusan dulu, kampus mana, ya pasti harus SGU gitu. Kenapa? Dan statementnya, closing statement dan pesan-pesan untuk teman-teman dan mungkin orang tua yang sedang menyaksikan di hari ini. Kita mulai dari Kak Diandra dulu mungkin. Kalau dari saya mungkin one of the things that yang SGU itu menurut saya helpful banget di saat saya kerja sekarang adalah satu, language, dua adalah pengalaman, karena it's not everyone's privilege buat bisa magang di banyak tempat gitu. Saya dulu waktu kuliah bisa magang di 3 tempat dan saya bisa ya show off itu ke HR gitu. Dan kalau misalkan lagi bingung nih kayak mau ngambil jurusannya apa gitu, coba dilihat aja what's your actual interest gitu Kak. Sebenarnya pengennya apa sih gitu. Jangan cuman karena dengar teman-teman mau masuk sini, dengar orang tua minta masuk sini, tapi lebih baik kayak ya udah maunya memang apa, karena kadang juga nggak ngedefine ketika kalian masuk kuliah A, kerjanya pasti bakal di A juga gitu, kayak saya gitu kan. Saya dulu wah interest saya dengan otomotif gitu, tapi along the way sepanjang saya belajar, oh ternyata banyak lagi dunia selain otomotif gitu, dan
I am now ended up in a financial risk consultant gitu. Jadi learn to know yourself dulu lah sebelum ya udah mau ngelihat sebelum menentukan kayak apa yang mau diambil gitu. Kalau menurut saya sih itu. Pesan penting banget nih saya dapatkan karena memang kita di lapangan di admission banyak banget menemukan ada orang tua yang datang langsung nanya di SGU jurusan unggulan apa gitu. Saya langsung nanya balik, Bapak semua jurusan kita luar biasa, semua jurusan kita unggulan, tapi balik lagi anak Bapak dan Ibu maunya ke arah mana? Karena percuma kalau arahnya memang ke bisnis kita ternyata arahkan ke engineering itu salah sebenarnya. Jadi benar banget katakan Diandra tadi, find apa yang memang kamu butuhkan dan memang yang menjadi passion kamu begitu. Oke, mungkin Kak Han silakan. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke ini ya. Selama saya kuliah di SGU, saya rasa bagian yang paling penting dan sampai hari ini masih sangat bermanfaat buat saya adalah kemampuan soft skill gitu. Dulu waktu kuliah saya sering dengar orang ngomong ketika mereka lulus kuliah, mereka bilang, ya ilmunya sih bisa kepakai 50% aja udah luar biasa banget gitu. Which is benar gitu. Banyak pelajaran mungkin saya sudah lupa sampai dengan hari ini karena udah 12 tahun ya gitu. Tapi by the way yang dia nggak terlupakan dan bahkan sampai hari ini masih sangat bermanfaat itu adalah soft skill saya. Tadi ada kemampuan bahasa Inggris, kemudian nomor 2 kemampuan presentasi saya gitu. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu yang nggak tahu di SKU kita kelasnya kan kecil-kecil ya dan bukan kelas besar gitu sehingga mahasiswa kadang-kadang seringkali dituntut untuk bisa memberikan presentasi gitu. Dulu itu saya orangnya sangat pemalu, gue suruh presentasi, bikin slide-nya bingung, apalagi ngomong depan umum gitu. Hari ini karena dulu sering dilatih di kampus, jadi hari ini kemampuan presentasi I think merupakan salah satu soft skill yang sangat penting ya dalam dunia saat ini. Kalau kita bisa mempresentasikan ide kita, maka kita punya kesempatan lebih besar gitu. Dan itu membuat saya yang sampai hari ini masih sangat bermanfaat dan saya dulu dilatihnya waktu saya kuliah gitu, Mas Ilham. Jadi saya setuju dengan Diandra tadi bahwa idenya sangat bagus. Biasanya sebelum saya buat sebuah keputusan juga saya selalu list apa keunggulan dan kelemahan masing-masing gitu ya dalam mau beli sesuatu deh, misalkan beli barang atau beli sesuatu. Ini plus minusnya apa sih? Ini plus minusnya apa sih? Mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dan membuat checklist tersebut. Itu ide yang sangat baik dan ya mungkin bisa menanyakan kepada alumni-alumni dari masing-masing lulusan juga ya. Saya rasa untuk bagaimana plus minusnya secara di lapangan gimana. Itu pengalaman saya pribadi sih, Mas Ilham. Luar biasa. Jadi memang kebiasaan presentasi itu membawa Kak Hans di posisi sekarang. Kalau nggak akan berani untuk presentasi di depan investor ya. Karena kan once kita memang punya satu ide untuk dapat bisa menerima modal dari investor itu kan bagaimana teknik presentasi, nggak cuma isi slide atau isi ide itu kan, bagaimana menyampaikan kepada investor. Luar biasa sekali, waktu 10 menit kita sudah lewat. Oke, sedikit terakhir, saya ada titipan sedikit dari operator, kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Oke, kita balik lagi tadi Pak Willy sempat bahas terakhir tentang dosen di SGU sebagai long coach gitu, Kak. Nah, itu gimana? Apakah perasaan langsung atau yang Kak Diandra dan Kak Hans temui atau yang rasakan sekarang itu seperti apa sebenarnya? Apakah itu benar atau ngarang-ngarang aja nih si Ilham dari tadi bilang dosen-dosen SGU itu lifelong coach atau gimana? Mungkin Kak Hans dulu mungkin? Oke, sampai hari ini saya rasa masih punya relationship yang cukup baik dengan beberapa dosen saya. Ada dosen saya masih di SGU, di sini ada Pak Irfan, ada Bu Fili gitu ya. Saya juga kadang-kadang masih ketemu, ada beberapa dosen yang masih saya keep in touch, meskipun mereka saat ini sudah tidak mengajar, mungkin ada yang sudah pensiun gitu. Ada juga teman baik saya yang hari ini jadi dosen juga, Pak Tablik gitu di sana. Jadi kalau ketika saya ada kesulitan gitu, kadang-kadang saya masih reach out ke Tablik, kita masih ngobrol gitu, masih diskusi, bahkan di luar dari pekerjaan. Sesekali saya masih mampir ke SGU dulu sebelum pandemi ya, masih mampir ke SGU. Jadi saya rasa buat saya itu hal yang penting ya, karena dalam namanya kita belajar kan bisa lupa ya, dan ada sesuatu yang baik ketika kita butuh kembali atau mau bertanya, kita mau nanya ke siapa gitu. Nah, kebetulan saya punya beberapa dosen yang sampai hari ini saya juga masih berrelationship cukup baik gitu, dan buat saya ini sebuah hal yang penting sih, Mas Ilham. Kalau pas kuliah dulu sendiri itu bagaimana, Kak Hans? Saya jadi bablas nih. Kalau pas kuliah dulu tuh hubungan dengan dosen itu seperti apa? Karena ini kan jadi satu momok bagi anak-anak yang mau masuk kan, aduh dosen. Kalau dulu saya kalau di kampus tuh kayak lihat dosen tuh langsung nunduk gitu kayak. Kalau hubungan dengan dosen pada saat kuliah di SJU gimana, Kak?
I think sangat lucu, maksudnya gini ya, dosen tuh kayak temen juga, cuma lebih senior aja gitu, kayak kakak kelas gitu. Misalnya ada Bu Pili, ada Pak Irfan, salah satunya yang dulu waktu kita masih kuliah gitu, kita ya nggak serius-serius banget di kelas, tapi ketika harus serius ya serius gitu, ketika harus di luar kelas ya kita bercanda, makan bareng gitu, kadang-kadang sama mereka. Bahkan kalau dulu main bola bareng gitu, main sepak bola bareng sama Pak Tablik gitu ya. Jadi ya kayak teman biasa aja gitu ya, kakak kelas lah disebutnya, lebih ke kakak kelas daripada disebut sebagai dosen gitu ya. Tentunya ada ya dosen-dosen yang serius gitu, tapi mainly pengalaman saya mengatakan menyenangkan sih ketika di luar ini kita kadang hangout bareng gitu. Nah, itu pengalaman saya pribadi, saya nggak tahu kalau di antara gimana. Iya, luar biasa baru. Ya. Iya, baru pertama kali saya lihat di universitas itu ada pertandingan pertandingan futsal antara dosen melawan mahasiswa, terus yang kalah dosen ternyata. Dan dosennya ya udah. Oke, mungkin Diandra silakan. Saya setuju banget sama Kak Hans gitu. Emang deket sih sampai sekarang. Saya masih suka beberapa kali bantuin Bu Tanika, Bu Arti gitu, acara-acara industrial engineering gitu. Sampai sekarang saya masih suka bantuin jadi speakers atau kayak kalau misalnya lagi ada acara apa. Dulu bahkan sebelum pandemi kita alumni itu suka bikin acara untuk students gitu. Kayak gimana sih cara untuk bikin CV yang bagus, terus kayak what sort of gimana sih untuk tackle interview, terus those kind of things lah. Kita suka dulu aja adain sebelum pandemi ini. Sampai sekarang juga saya masih suka ngobrol dengan dosen yang mau yang udah nggak di SGU ataupun yang masih di SGU gitu once in a while. Dan kalau waktu zaman kuliah ya memang deket banget. Dulu pas kita juga sering main bareng di ruangan. Kita kan anak industrial engineering, kita punya ruangan sendiri. Ya itu suka dulu main gitar bareng rame-rame gitu-gitu lah, kayak memang hubungannya deket aja sih antara student sama dosen, apalagi kayak yang tadi Kak Hans bilang kita kelasnya kecil, jadi kita dengan teman-teman, kita dengan dosen tuh pasti deket, dan dan kayak dulu untuk industrial engineering sendiri dosennya nggak gitu banyak kan, jadi setiap semester ketemunya dia lagi gitu, jadi selama 4 tahun tuh juga udah jadi hafal nih tipikal dosen yang kayak gini nih, aduh gitu kan, udah tahu mesti ngapain gitu sama dia. Dan ya deket sih emang hubungan antara dosen dengan students. Oke, luar biasa. Jadi memang sangat dekat ya. Jadi benar jadi Finley sempat mention tadi bahwa lifelong coach itu memang jadi salah satu core values di Swiss German University, itu memang langsung diaminkan oleh alumni-alumni kita sendiri gitu. Terima kasih Kak Diandra dan Kak Hans. Mungkin waktu kita terbatas, tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada langsung di kampus Swiss German University atau yang di online ini mungkin bilang, duh lama banget Ilham ini udah mau langsung daftar atau gimana gitu ya. Karena saya yakin kalau udah datang terus sudah dengar memang semua pengalaman yang dimiliki oleh alumni-alumni kita itu memang langsung mau memilih, udah yang lain nggak usah deh gitu ya. Kampusnya udah langsung Swiss German University aja. Sekali lagi terima kasih Kak Diandra, Kak Hans untuk waktunya, sukses untuk karirnya ke depan. Tetap keep kontak dengan Swiss German University. Mungkin siap-siap diganggu-ganggu lagi untuk minta datang sebagai speaker di sekolah-sekolah dan lain-lain. Terima kasih Kak Hans dan Kak Diandra. Iya semuanya. Thank you. Bye.